Oke, bab selanjutnya ini adalah counter ya. Ini counter adalah bab yang ketiga di elektronika digital ini. Ini intinya bikin counter itu adalah untuk penghitung. Kalau kalian lihat di lampu lalu lintas, itu kan dia bisa counting mulai 99 sampai 0 gitu ya. Atau dari 60 sampai 0. Nah, counter ini juga seperti itu prinsip kerjanya. Dia akan mengcounting. Yang dicounting apa ya? Dihitung apa? Itu adalah pulsa. Detak jantung atau detak pulsa, tek 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 dari multivibrator dihitung oleh counter. Multivibrator yang kita desain kemarin, yang kita pelajari kemarin, itu adalah jantung dari sebuah rangkaian digital. Ya. Nah, setiap rangkaian digital itu pastinya mempunyai sebuah detak atau multivibrator. Nah, counter itu untuk menghitungnya. Berapa banyak pulsa yang masuk di dalam sebuah rangkaian. Ya, itu namanya counter. Nah, counter ini nanti ya kita pelajari adalah counter up down, kemudian bikin counter dengan menggunakan flip flop. Ya, nanti di sini bikin counter menggunakan flip flop, counter modulo N namanya. Kemudian counter dengan IC. Ya. Kemudian sedikit nanti counter asinkron dan sinkron. Ya. Jadi ini tujuannya. Contohnya seperti ini. Di sini ada operasi counting ya, operasi counter. Kita punya pulsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 11 gitu. Nah, di sini ada Q 0, ada Q 1 dan ada Q 2. Pulsa yang masuk di sini adalah pulsa untuk flip flop 1 atau flip flop Q 0. Ya. Q 0 adalah detak untuk Q 1 dan Q 1 untuk detak untuk Q 2. Nah, dilihat di sini kalau tabel kebenarannya ya. Ya. Pertama itu belum ada pulsa nih. Kemudian ada pulsa. Klik. Ini 0, ini 0. Kemudian pulsa kedua ya. 0, 1, 0 urutan ya. Pulsa ketiga 1, 1, 0. Pulsa keempat 0, 0, 1 dan seterusnya sampai selesai di sini. Nah, kalau kalian pernah mempelajari flip flop, di sini data yang masuk di sini, klik, dia akan keluar ini, klik. Data yang masuk di sini tepi turun, klik. Data yang masuk di sini, klik gitu ya. Ya, tepi turun, tepi turun, tepi turun, tepi turun, tepi turun, tepi turun, tepi turun. Nah, prinsipnya counter itu adalah prinsip kerja bahan dasarnya atau bahan dasarnya adalah sebuah flip flop. Ya, yang dibuat sedemikian rupa. Flip flop ini akan bekerja terus menerus ya hingga clock yang diinputkan itu habis. Ada dua jenis counter, counter asinkron dan counter sinkron. Ya. Counter asinkron itu bagaimana, counter sinkron itu bagaimana, nanti kita lihat. Nah, di sini asinkron counter. Kalau kita lihat di sini asinkron counter, di sini ada flip flop ya. A, B, C dan D. Ada sebuah flip flop, ada 4 buah flip flop. Di sini kalau kita ini di sini Q A, Q B, Q C dan Q D ya. Urutannya yang tadi ini. Ini ada Q0, Q1, Q2 gitu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah 1 ya, binar dari 1. Kemudian bawahnya adalah binar dari 2, binar dari 3, binar dari 4 dan seterusnya. Nah, ini juga kalau kita clock klik binar 1. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Klik, ini 0, ini 1, ini 0 dan ini 0. Klik, ini 1, ini 1, ini 0 dan ini 0. Sesuai urutan yang tadi ini. Sesuai urutan yang ini dan seterusnya. Nah, flip flop ini yang kita gunakan adalah flip flop JK dengan mode toggle. Ya, dengan mode toggle. Ya, dengan mode toggle. Jadi dengan mode toggle itu nanti data keluarannya akan berubah. Ya. Di inverter data selanjutnya. Contoh, ini kan low kan?
clock click dia akan jadi high, kemudian di clock click dia jadi low, jadi high lagi, dan seterusnya. Nah, itu flip flop JK dalam keadaan toggle. Nah, kalau sinkronus itu clocknya jadi 1. Bedanya kalau asinkronus itu clocknya berasal dari flip flop yang lain, flip flop sebelumnya. Kalau sinkronus clocknya berasal dari satu sumber clock. Itu bedanya. Kemudian asinkron. Nah, nanti yang kita banyak pelajari ini di asinkronus counter. Itu disebut dengan ripple counter juga. Asinkronus counter itu terdiri dari beberapa macam flip flop yang di cascade. Cascade itu dihubungkan secara berurutan seperti ini. Ya. Kemudian pada ripple counter, bit LSB-nya adalah yang terletak di dekat sumber clock. LSB tahu? Ya, betul. Nah, sumbernya dekat clock di sini, LSB ya, bit yang terkecil, bit yang terbesarnya di sini. Tuh. Terus ini timingnya kita nggak mempelajari timing lagi di counter kan, di flip flop sudah. Di sini kita nanti belajar ngerancang. Nah, contoh membuat modulo N. Pertama, kita siapkan dulu beberapa buah counter ya. Kita langsung ke sini ya. Saya demokan. Kalian install ISIS nanti. Nah, di sini kalau tugasnya adalah bikin modulo N gitu. Kalau ada tugas bikin modulo N, berarti N-nya ditaruh di 2N itu ya. Jadinya misalkan kalau modulo 3 ya. Modulo 3 maaf. Misalnya di sini counter modulo N ya. Kalau di sini counter modulo 8 ya. 8 2 pangkat N sama dengan 8, N-nya berapa? 3. Jadi ya kita butuh 3 buah flip flop. Tuh. Jadi nanti butuh flip flop adalah 1 2 3. Nah, modulo 8 itu menghitung mulai berapa? Mulai 0 sampai 7. Wah, di bawahnya. Kalau modulo 16 berarti dia menghitung 0 sampai 15. Gitu. Nah, di sini ya ke ISIS. Pertama kita tarik di sini adalah 74 LS 76 flip flop JK. Kita gunakan LS76 ini yang kita pelajari kemarin ya. Gini. Terus kita sambungkan ini. Ya. Kemudian kita cari sumber clock. D pulse, D clock. Sini ya. Oh, jangan dulu, kita pakai anu aja. Enggak apa-apa. D clock sambungan ke sini ya. Ini frekuensinya 1 Hz. Nah, di sini kondisinya memang di sini kalau flip flop bertipe TTL, ini TTL ya 74 LS. Nah, betul. Dulu pernah diajari ini TTL CMOS itu ya. Ada dua tipe IC, yang satu TTL, yang satu CMOS ya. Yang kalau yang TTL itu kalau inputnya diambangkan tanpa input itu logikanya 1 ya. Logikanya 1. Jadi kalau di sini diambangkan, ini berlogika 1, berlogika 1, berlogika 1, dan berlogika 1 gitu. Ya, teorinya seperti itu teorinya. Kita coba ini. Bisa nggak kalau di simulasi? Oh, bisa. Jadi ini ada perubahan ya. Kalau kita clock di sini, ini clocknya berubah. Ya, di sini akan terjadi toggle. Ya, itu. Nah, kita lihat secara timing diagram. Oh.
Ini inputnya dan ini outputnya. Kita lihat satu dulu ininya. Oke. Time per diff-nya ya ini. Ya, dilihat pada saat dia kondisi tepi turun, dia ngeclock ya. Ini tepi turun, clock tepi turun, klik, dia berubah. Modenya ini adalah mode toggle. Nah, ini pada saat tepi turun, berubah, tepi turun, berubah, tepi turun, berubah. Jadi kalau kita lihat di sini, frekuensinya adalah separuhnya ya. Output, frekuensi output adalah separuh dari frekuensi input, membaginya gitu. Nah, terus di sini juga dan di sini juga terakhir. Ini frekuensinya saya naikkan jadi 10. Ya. 10 kali. Ini 10 Hz. Ini ya. Ini sumber clock untuk ini dan ini sumber clock untuk ini dan ini sumber clock ini. Jadi kalau kita lihat situ ya, frekuensinya adalah frekuensi ini adalah seper dari ini ya. Frekuensi ini adalah seperempat dari ini dan yang terakhir adalah seper berapa dari ini? Seperlapan. Ini kan setengah, ini seperempat dan ini seperlapan dari ini. Ya. Oke? Ya, frekuensinya seperti itu. Nah, itu kalau belajar frekuensi. Sekarang kita lihat dulu ini ya. Segmennya ya. Salam. Kita cari segmen yang Mas. Segmen yang nanti kalian cari di sini segmen yang decode segmen. Nah, kayak gini nih. Ya. Segmen yang decode. Ya, decode. Terus di sini LSB-nya, LSB di sini ya. Di sini LSB. Kita sambungkan LSB ke sini. Kita sambungkan ke sini. Terakhir ini ke sini ya. Nah, ada satu yang kosong ini kita groundkan. Diklik, tipe ground. Ini disambungkan ke sana. Nah, ini frekuensinya saya ubah lagi jadi 1 Hz lagi biar kelihatan urutan pergerakannya ya. 0, 1, gitu. 2, 3, 4 sampai 7. Terus balik lagi ke 0. Ya. Ini modulo 8. Modulo 8 dia butuh 3 flip flop. Dari sini rumusnya. Ya, 1 2 3. Modulo 8 dia butuh 3 flip flop. Ya. Perhitungannya 0 sampai 8. Ya. 0 sampai 7, sorry, 0 sampai 7. Oke, kita tambah lagi di sini. Kita tambah lagi flip flop. 1 flip flop lagi gitu. Ini masuk sini ya. Berarti ini di del masuk sini. Nah. 2 3 4 5 6 7 sampai 15.
Nah, karena B, C, D, E, dan F menunjukkan 0. Tuh. Masih ingat heksa? Ya, ini heksa, nilai heksa. Tuh. Nah, terus gimana kalau kepingin modulo 10? Ini kan modulo 16 ya. Dia 0 sampai 15. Kalau modulo 10 gimana? Jadi kalau modulo 10 dia ngitung 0 sampai 9. Ya. 0 sampai 9. Kemarin kita pelajari mengenai flip-flop ya. Flip-flop di sini ada reset ya. Kalau reset ini, pin reset ini kita aktifkan 1 2 3, dia akan balik lagi ke 0. Nah, contohnya seperti ini. Saya buat di sini pakai namanya itu switch. Switch ya. Switch. Aduh. Button. Push. Push ada nggak? Push. Nah ini nih. Nah ini. Push button ini ya. Push button ini digunakan untuk reset. Nah, reset. Nah, ini saya sambungkan ini ke sini semua ya. Oke. Kira-kira logika apa yang dibutuhkan untuk reset ini? Logika? Logika 0. Tahunya dari ini. Jadi kalau kepingin resetnya aktif, ini diberi logika 0 karena ada tanda bundar ini, Mas. Terus ini dikasih ke ground. Sini ya. Oke, yang sini berarti. Jangan lupa ini diubah ke ground biar nyambung ke groundnya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Kalau saya tekan di sini, ya, tik, dia akan balik lagi ke 0. Ya, jadi di reset, flip flop jika di reset kan dia akan key-nya 0, key-nya 0, key-nya 0, dan key-nya 0. Reset lagi, ya, tik, dia balik lagi ke 0. Reset lagi, tik, balik ke 0. Nah, yang saya ingin tunjukkan ini, kalau kita reset ini kan dia akan balik ke 0 ya. Nah, tapi kalau modulo 10 dia harus otomatis. Jadi pada saat dia nilainya itu 10, dia reset gitu. 10 dia reset, 10 dia reset, 10 dia reset. Ya, kira-kira gimana caranya? Caranya dijebak. Caranya dijebak, Mas. Dijebak. Jadi pada saat dia nilainya 10, 10 itu berapa sih? Nilainya 10 itu binarnya adalah 1 0 1 0 ya. 101 pin. Masih ingat kan ya? 10 itu adalah 10. Iya betul. 1 0 1 0 ya. Betul? Oke. Jadi logika ini 1 0 1 0. Ini ada flip flop. Kalau di sini LSB-nya, di sini LSB ya, di sini MSB. Ya. Nah, kita lihat di flip flop ini. LSB-nya yang mana tadi? Ini ya, MSB-nya sini. Oke. Di sini kita lihat. Berarti kalau MSB itu MSB-nya ini di sini. Kemudian LSB-nya di sini. Udah kita coba aja di sini. Pada saat logikanya 1010 ya. 1010, dia akan reset. Ya. Ini kan pada saat 10 klik dia reset ke 0. Nah, caranya gimana? Kita jebak. Jebaknya menggunakan apa? Menggunakan gerbang. Gerbang. Misalkan ini gerbang apa nih? Nah? Gerbang apa nih kira-kira? Gerbang apa yang digunakan? Gerbang
Ada yang tahu lagi gerbang apa? Gerbang apa yang kira-kira? Untuk jebak ini supaya ini logikanya ini logika 0. Apa kira-kira? Logika N, NEN, atau NOR? Logika apa? Logika N. Jadi pada saat ini keluarannya di sini itu adalah ke reset semua. Adalah maksudnya ke input reset gitu. Ke reset ya, ke input reset. Nah, yang kita cari itu adalah yang pertama ini dan ini, itu yang kita jebak. Ya. Yang kita jebak ini masuk ke sini. Dan ini masuk ke sini gitu. Nah, ya. Tapi kalau kita lihat loh, ini kalau satu-satu kan hasilnya kan satu ya. Kita butuh 0. Jadi, ya, jadi NEN yang kita butuhkan. Jadi NEN, logika NEN yang kita butuhkan, Mas. Nah, logika NEN yang kita butuhkan. Jadi pada saat di sini logikanya 1, 0, 1, 0, dia akan reset logikanya di sini harus 0 gitu. 0. Oke, kita coba. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, nanti dilihat videonya ya. Saya rekam. Terus ini NEN ya, 74 LS berapa? NEN? NEN berapa? 74 LS? 36 salah. LS 00. Nah, sini. Masuk, Mas. Salam. Ini langsung nyambung ke sana ya. Ya, Mas. Masuk. Iya, gampang. Ini kita lihat di sini MSB ya, berarti MSB-nya di sini. Ini sambungin ke sini nih. Tik. Terus satu lagi ke flip-flop yang kedua di sini. Nah, gitu. Ya, flip-flop yang ini dan flip-flop yang ini. 0 1 2 3 9 0 gitu ya. Nah, itu modulo 10. Dia menghitung 0 sampai 9. Oke. Terus modulo berapa lagi? Misalkan modulo 7. Modulo 7 berarti dia menghitung 0 sampai 6. Nah, 7-nya yang dijebak. Modulo 7. Modulo 7, 7-nya yang dijebak. 7 itu berapa? Berapa? 0 1 1 1 ya. 0 1 1 1. Nah, kita butuh NEN. Kita butuh NEN 3 masukan. 3 masukan dari NEN ini. Ini untuk yang sini ya. Ini untuk yang sini. Ini untuk yang sini. Nah, flip-flopnya kita butuh berapa? 3 saja. 3 saja. Ini nggak usah gitu. Oh, sudah. Oke.
Nah, ini kita del 1. Ini enggak, ini kita hapus saja ya. Jadi seperti ini. Ini jangan lupa ini nyambung ke sini lagi karena cuma 3 bit. Terus drag wire. Udah. Nah, ini awalnya dia itu menghitung 0 sampai berapa? 8. Ya, 7. Modulo 8. 7, 0 ya. Sekarang kita mau membuat dia menghitung 0 sampai 6. Modulo 7 tadi. Nah, kita di sini butuh apa, Mas? 74 LS berapa kira-kira? 00 kan 2 masukan, yang 3 masukan 10 ini. Ya, 74 LS 10. Oke. Semua masukan masuk ke sana berarti. Sini masuk sini. Sini masuk sini. Dan di sini masuk ke sini. Ini resetnya. Oke, lihat. Ya, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kita lanjutkan. Ini modulo. Terus kalau ini yang tadi yang saya jelaskan itu, ya. Kalau berhitungan 6 ini seperti ini ya. Ini kita jebak yang seperti yang tadi itu ya. Yang tadi itu kita jebak untuk masuk ke resetnya ini. Ini enggak kita pelajari. Yang tadi ini enggak kita pelajari ini. Nah, sekarang kita buat up down dan ini pembagi frekuensi yang tak jelaskan tadi ya. Ya. Kalau seumpama ini modulo 16 berarti frekuensi terakhirnya adalah 1 bagi 16. Kalau modulo 8 berarti 1 bagi 8 gitu. Kalau modulo 6 berarti 1 per 6. Bahwa flip flop terakhirnya adalah yang modulonya itu. Oke. Ini yang dekade tadi, yang menghitung 0 sampai 9. Nah, sekarang kita ke down counter ya. Down counter yang kita tadi di sini adalah up counter semua. Ya. Up counter. Nah, down counternya kita copy dulu. Cepat sekali sudah jam 9. Nah, ini tadel. Down counternya cukup mudah. Ini tinggal diubah aja di bawahnya gitu. Nah, ini yang detail. Ini tetap ya. Ini juga tetap. Outputnya tetap Mas ya. Nah, tapi ininya di bawah sini. Ini di bawah sini gitu. Nah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Nah, itu down counter. Terus setelah itu, nah ini untuk pengontrol nanti pertemuan selanjutnya. Untuk pengontrol dia up, ini down, up, ini down, ini up, ini down. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan dengan menggunakan IC ya. Yang pertama adalah 74 LS90. Di sini 74 LS90. Nah, ini adalah IC counter, Mas. Dalamnya sama. Dalamnya ini seperti ini ya.
Terus ini langsung masuk ke decoder, BCD decoder. Tahu BCD decoder? Jadi decoder pernah belajar? Oh, belum ya. Ya ini zaman terima dulu. Decoder 7 segmen namanya. 7 segmen decoder. Jadi dia merubah dari biner ke desimal. Ini masuk sini, masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini gitu. Kemudian di sini pin clocknya ya, pin clock. Ini pin clock. Nah ini nih. Ini masuk ke clock A ya mas. Clock A sini, tik ya. Terus yang ini dihubungkan ke sini, tik gitu. Coba kita belum. Nah ya. Oke, diatur 9 saja ya. Nah, ini triknya. Triknya salah satu atau pinnya ini hubungkan ke ground. Yang ini dan yang ini biar bisa dia counting. Nah, itu ya. Salah satu atau dua ini yang R0 ini hubungan ke ground aja biar dia counting. Taunya dari mana, Pak? Dari datasheet. Dari datasheet. 74 LS90 ya. 74. Download datasheet ya, 74 LS90. Nah, di sini kalau kita lihat di sini datasheet itu ini ada macam-macam nih. Nah, ini 74 LS90. Internalnya adalah seperti ini. Ya, internalnya adalah seperti ini. Ini flip-flop, 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 dan flip-flop juga ya. Nah, ini internalnya kalau nggak usah saya nanti aja setelah ini aja. Nah, 74 LS90 ya, agar dia mengcounting itu salah satu pinnya ini, pinnya R0 R09 ini ya. Ini ya, kalau yang di itu tadi 9 di sini S ya. Kalau ganti aja biar yang lain nggak bingung. Ada banyak tipe pinnya. Ada yang 9, ada yang pakai MR gitu. Ini pakai apa ini kalau di sini? Nah, kalau pakai yang ini enak. Ya, ini sama nih. Nah, tabel kebenarannya kalau dia kepingin menghitung ya counting ini salah satunya pinnya itu harus dikasih low gitu ya, harus dikasih low. Ini kasih low. Nah, ini saya kasih low sini. Ini ya saya kasih low biar dia counting. Kalau ini ya dilepas di dial gitu, di dial dia counting nggak? Nah, dia nggak counting, dia 0 terus seperti tabel kebenarannya ini gitu. Dia ada 0 terus ini. R9 kalau salah satu hanya di R10 ini dia akan 0. Tuh. Kalau kepingin counting, ininya harus harus sambung. Dung. Nah, gitu. Yuk. Nah, 0101. Oke. Lihat ini clock. Oh, ininya keliru di sini. Nah, dia untuk mengeclock sempurna untuk 0 sampai 9. Ini juga ada satu syaratnya, yaitu salah satu pinnya itu harus dimasukkan ke ini ya, untuk BCD count. BCD itu 0 sampai 9. Output QA itu connected to input B for BCD count ya.
output key A itu dimasukkan ke input key B. Jadi ini output key A dimasukkan ke input key B untuk BCD count, perhitungan BCD, binary code desimal. Jadi ininya, ini key A, key B, key C gitu ya. Dimasukin sini. Nah, sini baru 1, 2 gitu. Nah, tahunya dari mana? Dari tanda mesin tadi. Gitu. Udah gitu pelajarannya. Tinggal nanti variasi IC-nya banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, saya lanjutkan. Nanti rekamannya sampean sampean lihat lagi. Ini untuk IC 74 LS90. Nah, bagaimana kalau kepingin modulo sekian gitu? Modulo berapa? Modulo 7 gitu. Gampang. Ini tinggal direset aja seperti yang tadi di sini gitu. Nah, kita lihat di sini kita gunakan switch. Oh, switchnya sudah dihapus. Coba ya. Jadi untuk membuat ini logikanya itu adalah balik lagi ke 0 ya. Kita lihat di sini. Ya. Untuk membuat di sini logikanya itu adalah 0, maka ya. Makanya salah satu R0 ini harus di hide ya. Salah satu R0 atau dua-duanya harus di hide ya. Oke, harus di hide kan. L-nya ini enggak. Jadi kalau umpamanya ini kepingin 00, itu dua-duanya harus di hide. Caranya gimana? Ya dijebak lagi sama dengan yang tadi gitu. Nah, kita pakai switch dulu untuk ini sambungin VCC ya. Keliru. VCC. Nah, pertama itu dia kondisinya low. Gini, maaf, keliru ini. Ini harus ada pull down untuk memastikan dia tegangannya 0. Pull down itu pakai resistor ya, resistor. Rotate. Terus ini pakai ground. Ya, groundnya deket itu ya. Oke, pada saat kondisinya ini, oh nggak mau, keduren saya kira. Cak gila. Nah, terus saya reset, saya beri input, dia balik lagi ke 0 gitu ya. Ini namanya di pull down mas ya. Jadi kalau ada resistor ini di pull down, ini namanya di pull down, supaya level logikanya adalah 0. Pada saat ini belum ditekan, level logikanya itu 0. Pull down menggunakan resistor. Jadi kalau istilah pull down itu berarti pakai resistor. Nah ini tadi kalau 10 kilo dia nggak dapat logika, kalau 1 kilo baru dapat logika. Kok tahu gitu ya di udah adik aduk di sini kalau cuma 10 kilo ya, dia nggak dapat logikanya itu seperti gini warnanya, berarti nggak dapat logika gitu. Tapi kalau kepingin ini dapat logika, ini dikasih 1 kilo gini baru dapat logika. Terus kepingin kalau modulo 6 nih, pada 6 berarti pada saat 7 dia ngereset gitu ya, atau modulo 8 pada saat 9 dia ngereset. Jadi pada saat nanti 8 atau pada saat 8 gitu, 8 dia reset gitu ya.
Nah, caranya gimana? Sama dengan yang tadi. Tapi bedanya di sini pakai gerbang ini didal dulu. Gerbang apa kira-kira? 8 itu berapa? Mau dulu 8. 1010 ya. Di sini berarti untuk menjebaknya kita gunakan gerbang N ya. Karena yang kita butuhkan adalah logika 1. Logika 1 bukan logika 0. Berarti kita butuh N gitu ya. 74 LS. Butuh N. Di sini kita lihat N-nya mana? Salam. Ini ya, butuh N. Ya, masuk. Butuh N. N berapa inputan? Butuh. Nah, pada saat ini berarti logika itu di bit ini dan di bit ini. Kenapa kok di bit ini? Ya, betul. Di sini 8, di sini 2 kan 10 ya, keliru. Logika 8 ini kan cuma ini aja ya. Berarti langsung aja ke sini kalau umpamanya itu. Sini langsung masuk ke sini gitu. Jadi pada saat 8 dia ngeset gitu ya. Jadi 0 sampai 7 modulo 8. Dung gitu ya. Dah gitu Mas caranya. Kalau pakai modulo. Dah sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Yang ini kalau yang ini flip counter dengan menggunakan flip flop. Ya. Satunya juga ini counter dengan menggunakan IC. Ya. Dan di awal-awal tadi ini. Nanti kita pelajari ini gitu ya. Counter N ini dan ini. Nah, yang ini masih di sini. Yang pertama IC. Yang pertama menggunakan flip flop, yang kedua menggunakan IC. Ya, nanti banyak lagi IC-nya pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini nanti kalian coba semua ya. Dicoba masing-masing gitu. Udah, sampai di sini dulu. Sama coba semua ini. Videonya